Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina maulana Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para habaib, para syaraif, wabil khusus pada beliau Al-Habib Ahmad Al-Habsyi. Begitu pula kepada Ustaz Tajul Muluk, begitu pula kepada seluruh pengurus Masjid Mujahidin, seluruh jamaah Majelis Rasulullah SAW yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Ta'ala mengizinkan, memudahkan, melancarkan kita semuanya untuk bisa hadir di majlis ini. Semoga majlis ini menjadi salah satu amal yang kita banggakan kelak di hadapan Allah, di hadapan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, termasuk salah satu yang menjadi cikal bakal hidayah dari Allah itu ketika berjumpa atau bahkan mengingat hamba-hamba Allah yang soleh. Hidayah itu Allah turunkan ketika berjumpa atau mengingat beliau-beliau. Makanya sahabat Rasulullah itu walaupun sekali tok melihat Rasulullah sudah cap sahabat. Makanya jangan pernah disia-siakan ketika ada kesempatan Anda untuk berjumpa dengan kaum solehin. Cuman sesoleh-solehnya orang tetap dia manusia. Kalau misalkan ada perbuatan atau perkataan yang kurang berkenan di hati atau tidak pas dilihat mata, itu bukan mengurangi kesolehan mereka, cuman mungkin itu salah satu di antara unsur kemanusiaan mereka. Seperti ada seseorang di antara orang yang hadir di dalam majelis ketika melihat kiainya, kiai ini muridnya ini cerita, muridnya ini belajar sama guru, cuman gurunya itu setiap kali ngajar kepalanya itu ditutup setiap kali ngajar. Maka muridnya bingung, ini kak Pak Kiai ini kepalanya ditutup, ada apa? Belajar terus muridnya, sampai karena teguhnya dia di dalam belajar, muridnya ini tergolong orang yang soleh, bahkan tergolong wali min auliyaillah. Belajar sama Kiai ini jadi orang yang soleh, orang yang wali min auliyaillah. Ketika ada satu kesempatan, ternyata ketika dibuka, ini kiainya wajahnya berbentuk seperti kuda, di dahinya ada tulisan ka fa ro atau s ki ya, syaki, sya qaf ya atau syaki. Kaget ini muridnya. Selama ini saya belajar dengan orang yang syaki, orang yang celaka, rupa jaran mana? Besok-besoknya ndak datang. Padahal dia jadi orang soleh gara-gara belajar sama kiai itu. Dia jadi wali gara-gara tarbiyah daripada sang kiai. Cuman ketika Allah Ta'ala bukakan pandangannya, ternyata di dahinya ada tulisan kalau ini kiainya orang celaka. Insyaallah kira-kira nek jenengan dibuka ke mripate jenengan nyawang jejere kok bentuke meng kaya ula, kaya penyu. Karena sebagian memang ada orang-orang yang Allah Ta'ala bukakan pandangan mereka. Seperti Imam Ghazali, zaman dulu sebelum beliau belajar ilmu tasawuf, beliau itu orang yang qadhi. Qadhi itu apa Habib? KUA, ketua Kemenak lah. Ya rodok nyun sewu, zaman beliau sebelum menekuni ilmu tasawuf itu rodok gila hormat dan gila jabatan.
Beda sama adiknya beliau. Dari awal memang adiknya beliau tergolong orang yang wali. Sampai suatu saat ketika Imam Ghazali itu sedang imami, adiknya namanya Ahmad, Imam Ghazali namanya Muhammad. Maka setelah salam, adiknya bilang, "Kak, malu saya jadi makmummu." "Kenapa?" "Semenjak tadi di belakang aku melihat tubuhmu berlumpuran darah haid." Berlumpuran darah haid. Padahal Imam Ghazali bersih saat itu. Maka Imam Ghazali tersadar, "Dek, dari awal sholat sampai akhir sholat tadi yang aku pikirkan pertanyaan yang diajukan kepadaku barusan oleh seorang wanita tentang darah haid, ini sudah haid atau belum. Makanya pas sholatku yang aku pikirkan haid. Kak, dari awal sholat sampai akhir sholat yang aku lihat wajahmu, tubuhmu berlumpuran dengan darah haid." Insya Allah. "Beb, terus ini kiai yang wajahnya ada tulisan syaqi atau celaka gimana?" Suatu saat jumpa sama kiainya, "Nang, kenapa ndak belajar lagi?" "Mohon maaf Pak Kiai, sejak saat ini saya ndak belajar sama jenengan." "Kenapa?" Maka sang murid menjawab, "Pak Kiai, kalau saya jawab jujur apakah itu nanti menyakiti hatimu Pak Kiai?" "Tidak, ada apa?" "Aku melihat di wajahmu ini tulisan celaka." Maka sang kiai nangis dan mengatakan, "Aku tahu ini bukan sekarang, sudah dari berpuluh-puluh tahun yang lalu, dan tidak ada satu malam pun kecuali aku memohon kepada Allah agar aku diangkat oleh Allah Ta'ala ke dalam golongan hamba-hamba yang tidak celaka, diangkat ke dalam golongan hamba-hamba yang bahagia, hamba yang gembira, dan hamba yang dibahagiakan oleh Allah di dunia dan di akhirat." Jadi yang namanya orang murid kalau jumpa dengan kaum solehin harus memandang dengan pandangan husnudzon. Cuman ada syariat. Syariat itu sebagai pembatas antara kita dari halal dan yang haram. Jenengan ketemu orang yang jenengan anggap soleh, diajak salaman purun, yang perempuan-perempuan diajak satu kamar, jangan mau salaman, jangan mau. "Oh, kowe karo aku." "Oh, ngapunten Yai, ada batasan agama." "Beb, kualat nanti Beb." "Tidak ada kualat-kualatan, lebih mending kualat sama dia daripada kualat sama Allah." Diajak salaman, bukan muhrim, ora apa-apa, mending kula tak mboten salim kalih jenengan. Tolak dengan halus Habib, dengan halus. "Habib, kok ada yang seperti itu?" "Mohon maaf, namanya juga manusia, cuman hati jangan suudon, hati tetap kita jaga. Karena Allah Ta'ala memandang hati yang mulia, hati yang bersih, hati yang selamat daripada pandangan-pandangan yang buruk kepada orang." Jamaah yang dimuliakan Allah, seperti pada malam hari ini, walaupun kita bukan berjumpa dengan Al-Habib Umar, bahkan ayahnya atau putranya, cuman kita mengingat daripada ayahanda daripada Al-Habib Umar yang bernama Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Habib Muhammad bin Salim bin Hafid anaknya orang-orang soleh. Yang pertama Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid, ini mufti tarim yang beberapa waktu yang lalu beliau meninggal dunia, wafat. Habib Ali Masyhur ini sejak muda sudah berdakwah di daerah yang jarang ada pendakwah yang tinggal di sana. Kalau ada pendakwah atau ada ulama, sudah lama ulamanya meninggal, tidak ada yang meneruskan. Semuanya niat mudah-mudahan dari diri kita akan dilahirkan orang-orang yang soleh yang membimbing umatnya Nabi Muhammad SAW. Allahumma amin ya rabbal. Jangan kalau misalkan anak-anak cita-cita jadi astronot, kadon dilalah mabur mbleduk ning atmosfer apa ora ling ubur kangelan. Anak-anak jadi dokter silahkan, mau jadi dokter, mau jadi insinyur monggo, cuman kalau bisa cita-cita pertama mereka menjadi orang yang soleh yang membimbing umatnya Nabi Muhammad, membimbing umat. Kita bukan hanya krisis dokter, krisis ulama, krisis ustadz. Kadang-kadang wong sing gek sadar rong dino telung dino ngaji akeh, gek hijrah ngono ki gek seminggu langsung dadi ustadz akeh. Menurut saya gundelmu. Oh, menurut saya piye, bukan menurut kamu yang kami inginkan, menurut Allah, menurut Rasul, menurut ulama. Ngoten.
Beb ini gimana? Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid semenjak muda beliau sudah berdakwah di daerah Doan. Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid dari kecil sudah ambil tomat, ambil tusukan, etok-etoknya ceramah gini, sudah dari kecil beliau. Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid yang berdakwahnya sudah hampir 5 benua, murid-muridnya mungkin kalau dijumlah jutaan orang itu dari semenjak kecil beliau ketika melihat ayahnya termotivasi untuk ceramah dan beliau mendirikan apa gitu, terus sambil pakai yang bisa dipegang pura-puranya ceramah masih beliau. Lalu misalkan putra-putra beliau 2 ini tok cukup untuk menjadi kebanggaan Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Padahal tidak hanya berdua, ada lagi Al Habib Atos bin Hafid, Al Habib Salim bin Hafid, dan masih banyak yang lain. Tentunya buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Habib Ali Masyhur berdakwah sampai ke daerah-daerah yang jauh. Lah ayahnya sendiri gimana? Ayahanda beliau yang pada malam hari ini kita hauli, kalau bukan karena Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, niscaya Tarim ini salah satunya perjuangan dan pencetakan ulama-ulama tidak seperti saat ini. Karena apa? Karena zaman itu dikuasai Yaman Selatan oleh pemerintahan komunis. Jadi bukan hanya sekedar Cina, Tiongkok, bukan hanya sekedar daerah luar negeri yang berbangsa-bangsa barat atau sipit atau timur atau Cina sing komunis. Bahkan di Yaman Selatan saat itu pernah ada pemerintahan komunis. Beb, kalau komunis itu gimana? Yang paling diuber pertama kali ialah ulama. Yang paling pertama kali dihajar pertama kali ialah ulama. Jadi pondok-pondok itu disuruh tutup, orang-orang yang berjilbab disuruh buka jilbab. Kalau ada perayaan-perayaan negara wajib keluar, tidak boleh dengan ornamen-ornamen agama. Ada seorang Habib yang rumahnya diketuk, buka, dibuka, ada apa? Nanti ini ada tamu dari ibu kota, sambut kita warga disuruh nyambut, anak-anak Habib harus keluar semuanya, tidak boleh pakai jilbab. Habibnya bilang, apa? Anak saya disuruh keluar tanpa jilbab dengan seizin saya, sampai mati pun saya tidak mau. Habib, kalau Habib tidak mengizinkan, Habib kami bunuh saja saya, yang penting anak saya jangan membuka aurat. Oh no, orang tua yang yes, orang zaman saiki, Pak anaknya yang mana? Lo itu lo artis TikTok. Dia anak artis TikTok kok bangga. Anak saya yang kalau joget itu like-nya sampai 7.000, kadang 20.000. Oh ya Allah, kalau itu membanggakanmu di dunia, cuman akan memalukanmu di akhirat kelak. Na'udzubillahi min. Penyambutan, betul, terjadi sambutan, satu pun anaknya tidak ada yang ikut. Selesai acara penyambutan, besoknya didatangi lagi, bapaknya kakinya diikat, digeret pakai mobil jeep berpuluh-puluh kilo. Digeretnya gimana Beb? Bisa jalan, yang diikat bukan tangannya, yang diikat kakinya. Perjalanan berpuluh-puluh kilo digeret untuk menunjukkan kalau besok lagi tidak nurut kayak ini kejadiannya. Na'udzubillahi min dzalik. Habib itu Habib yang melarang anaknya untuk keluar rumah. Lah kalau Habib Muhammad bin Salim bin Hafid gimana? Ketika dicekal orang tidak boleh ngajar agama, Habib Muhammad tetap gerilya untuk mengajarkan ilmu agama. Mungkin kalau misalkan zaman sekarang gerilnya kayak Panglima Jenderal Sudirman itu. Jadi kalau di dalam ilmu agama, Habib Muhammad bin Salim bin Hafid ini Panglima Jenderalnya Habib Muhammad nih. Sampai sekarang tidak mungkin ada yang melupakan. Kenapa Habib? Karena ketika dahsyat-dahsyatnya orang ketakutan mati, nyawa mereka bisa terancam, Habib Muhammad tetap selalu
selalu istiqomah ngajari santri-santrinya ke rumah-rumah, delik-delik, sembunyi-sembunyi. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu baru satu di antara cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngajari. Beb, apakah murid-muridnya zaman sekarang masih banyak? Masih banyak sampai sekarang orang-orang yang melihat bagaimana perjuangan Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Sampai beliau itu menjadi tahanan kota, tidak boleh keluar kota. Setiap hari wajib ke kantor mencatat, seminggu sekali atau setiap hari, pokoknya jam 10 itu wajib ke kantor nyatet. Lalu dia tidak kemana-mana, tahanan kota. Sampai ketika Habib Umar di usia 12 tahun berangkat bersama ayahnya untuk menuju sholat Jumat, maka ayahnya membawa ridak seperti ini. Habib Muhammad ini ayahanda Habib Umar yang malam hari ini kita hauli beliau, itu membawa ridak sama ngajak anaknya Habib Umar yang usianya kurang lebih 12 tahun ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Sampai ke masjid, Habib Umar disuruh duduk, Habib Muhammad meletakkan ridaknya menunjukkan kalau ini tempatnya beliau, lalu ke kantor pemerintahan waktu itu untuk tanda tangan. Semenjak beliau masuk ke kantor itu sampai sekarang tidak diketahui di manakah jenazahnya, sudah mati atau belum, tidak ada yang tahu. Habib sampai sekarang jenazahnya tidak ada yang tahu, sudah meninggal atau belum. Sudah meninggalnya pun diketahui min ru'yatil manam, dari mimpi. Mimpinya gimana? Habib Muhammad bin Salim bin Hafid berkalungkan emas. Jadi di sininya ini ada emas. Takwilnya meninggalnya dipenggal kepalanya. Habib, lalu gimana itu kok seperti itu? Habib Umar nyari-nyari bapaknya sampai sholat Jumat. Setelah sholat Jumat nyari-nyari sambil bawa ridak atau syal bapaknya ini, tanya, bapak saya mana? Bapak saya mana? Dan sejak saat itu tidak pernah ditemukan lagi Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Ada satu cerita, setelah berpuluh-puluh tahun berikutnya Habib Ali Jufri jumpa dengan orang yang ngaku kalau dia yang membunuh Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Halo, ini orang ngaku Muhammad bin Salim bin Hafid saya yang bunuh. Waktu itu masih zaman pemerintah Syu'ib. Habib Ali Jufri kaget dan nelpon gurunya Habib Umar. Habib Umar, ini saya ketemu dengan orang yang membunuh ayah Anda. Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Nek jenengan kira-kira pripun? Antemi, pateni. Habib Umar jawabnya, kira-kira kalau engkau menjadi Rasulullah, kira-kira apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ajak dia untuk tambah taat kepada Allah, siapa tahu melalui perantaramu dia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbuatlah engkau Ali seperti kalau misalkan Rasulullah, ya seperti itu engkau. Ngeri. Awak dhewe nek ketemu wong sing tau ngece ibuke apa tau ngece bapake ngono asem tenan. Jajal biyen aku wis ana wantemi. Seperti itu. Itulah Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Juga pada malam hari ini Majelis Rasulullah juga ikut menyertakan di dalam haul Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, haul daripada Syekh Abu Bakar bin Salim yang merupakan kakek daripada Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Jadi Habib Umar itu kalau bangsanya atau famnya itu ialah fam bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Dari mana itu, Beb? Namanya ulama besar pada zaman itu yang namanya Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim itu yang mana? Yang tadi, ya Robba Makkah wa Sofa bi Muhammadin ighfir lana ya sami'an lidu'ana, itu salah satu di antara syair gubahan Syekh Abu Bakar bin Salim. Termasuk salah satu
perkataan dahsyat Syekh Abu Bakar bin Salim. Wah, ini perkataan dahsyat ini kadang-kadang tanpa sadar karena merasa dekatnya beliau kepada Allah itu sampai memiliki masyhad, memiliki pandangan batin yang sangat kuat kepada Allah. Ini nek jenengan dikon mikir jeglek. Beb, contohnya gimana? Contohnya kalau Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau pernah berkata, orang yang lewat depan pondokku besok akan aku ajak masuk ke dalam surga dan tidak akan disiksa api neraka. Wong sing lewat ning arep pondokane. Insyaallah. Lah jenengan kira-kira ana wong soleh zaman sakniki nek ngendika ngoten kira-kira jenengan pripun? Gawe kemah ning ngarepan pondok. Di dalam manakib beliau ya. Tuh Ustadz Ajul memberikan redaksinya. Tidak ada seorang muslim pun yang melewati pintu pondokku, pintu madrasah atau sekolah, kecuali dengan lewatnya itu Allah Ta'ala akan ringankan dari siksa api neraka kelak pada hari kiamat. Insyaallah. Kira-kira nek Hadrah El Maqasid ketemu tiang soleh kados ngoten njur pripun teman? Hadrah ning ngarepan pondok. Beb, ini Syekh Abdul Qadir Jilani. Lah kalau Syekh Abu Bakar bin Salim gimana? Ini jangan suudon jenengan, karena memang kalau seorang hamba sudah ikatan batinnya kuat kepada Allah, itu harapannya kepada Allah, Allah tidak akan mengecewakan mereka. Beb, dalilnya Al-Quran apa ada? Ada. Apa itu? Inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya hamba-hamba yang dekat kepada Allah tidak akan merasa sedih ataupun tidak akan merasakan ketakutan. Khaufun alaihim walahum yahzanun. Yang mereka inginkan Allah Ta'ala akan mewujudkan. Apa yang dikatakan Syekh Abu Bakar bin Salim terakhir nih pun, laula haya amin jadi lanaral jahim utfiha. Kalau bukan rasa sungkan kepada kakekku Nabi Muhammad SAW, neraka jahanam itu tak pateni genine. Akan aku padamkan neraka jahanam itu. Kalau bukan karena rasa sungkan, karena rasa pekewuh malu kepada Nabi Muhammad SAW. Jenengan dikon prakteke omongan koyo ngene lah, jenengan langsung jeglek jenengan. Beb, apakah bisa? Kalau Allah Ta'ala mengizinkan, tidak ada yang tidak bisa. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Masya Allah. Jadi kalau bisa pemikirannya jangan tidak terkontrol. Ucapan atau cerita seperti ini menambahkan husnudzon kita kepada mereka. Jangan jenengan pikir dewi terus berandai-andai dewi, nyimpul ke dewi. Jangan. Beb, saya ingin mempelajari omongan-omongan seperti ini. Harus kepada orang-orang yang ahli. Harus kepada orang-orang yang ahli, orang-orang yang ahli tasawuf, orang-orang yang ahli ilmu tasawuf seperti ini. Anda konsultasi dengan mereka, mereka akan memberikan jawaban yang memuaskan. Nek dipikir dewe jeglek ndase. Jeglek ndase. Ya, mudah-mudahan semuanya yang hadir Allah Ta'ala jadikan selalu dikumpulkan oleh Allah dengan hamba-hamba yang soleh di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan dengan kita Habib melihat orang yang soleh itu menjadikan penyebab Allah Ta'ala turunkan hidayah. Iya, kalau mengingatnya Habib, mengingat mereka, salah satu di antara turunnya rahmat dari Allah dengan mengingat, menyebut nama orang-orang yang soleh. Inda dzikris salihin tanzilur rahmah. Dengan mengingat, ketika mengingat orang, menyebut nama orang-orang yang soleh di sisi Allah, maka Allah Ta'ala akan turunkan rahmat. Beb, apa ada dalil Qur'annya? Ada. Mana? Banyak. Apa? Siti Maryam tergolong kaum solihin. Bukan Nabi Siti Maryam. Siti Maryam itu bukan Nabi min Anbiya'illah. Kok disebut di dalam Al-Quran? Karena di dalam menceritakan cerita tentang mereka, Allah Ta'ala akan turunkan rahmat.
para nabi-nabinya Allah, mereka kaum solihin. Nggak, kalau misalkan cerita tentang mereka tidak manfaat, ngapain disebutkan di dalam Al-Quran? Dengan cerita-cerita tersebut akan menurunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah ta'ala curahkan rahmatnya kepada kita semuanya di malam hari ini. Tentunya kita haturkan terima kasih seluas-luasnya kepada seluruh jamaah yang sudah hadir, terlebih lagi kepada teman-teman pengurus Majelis Rasulullah, tentunya kepada Hadrah Al-Maqasid, begitu pula kepada Al-Habib Ahmad, kepada Ustaz Tajul Muluk, terlebih lagi kepada keluarga besar Masjid Mujahidin yang sudah berkenan untuk membukakan pintu kami untuk ikut memakmurkan masjid ini dengan Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yogyakarta. Mari kita doa bersama-sama, semoga Allah Ta'ala ijabahi doa-doa kita. Wa ala kulli niyah salihah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin. Amin ya Allah ya Rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa laqad asyartu li na'ti man awsafu tuhil quluba tuhayyijul ahsyana. Wallahi qad athna alayhi fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana. Lakinna hubban fis sarairi qad da'a limadihi safwati rabbina hadana. وإذ امتزجنا بالمودد هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفي زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا عجب دعوانا أنت لنا أنت لنا أنت لنا يا ظهرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا اصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا اسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعت أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والنا والمحسنين ومن أجام رجاءنا وذوي الحقوق وطالبنا وصانا والحاضرين وسائيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي آجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح نقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصباء غصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أكرم الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن صحابة رسول الله أجمعين. يا رب العالمين حاجتنا حاجتكم. Bang Dungo, kiambak-kiambak berdoa dengan hajat dan keinginannya masing-masing, silahkan.